Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan di channel ini membahas tentang cryptocurrency atau mata uang digital ya. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu cryptocurrency BitTorrent ya. Dan sebelum masuk pada pembahasan, kita lihat dulu marketnya pada malam ini seperti apa. Hari ini semua pada hijau ya, marketnya hijau-hijau naik ya. BTC sudah naik sekitar 697, satu keping BTC ya 697. Kemudian TEN juga naik 0,26%, INC ya juga naik sekitar 0,19%, dan masih banyak yang naik ya. Kita masuk di wallet dulu. Ini yang sudah saya beli ya, ada sekitar 14 ya aset yang sudah saya beli. Dan untuk alasan saya membelinya karena saya lihat fundamentalnya bagus, makanya saya berani untuk menginvestasikan uang saya. Dan awal bulan Desember saya masukkan dana sekurang lebih 1,5, dan sekarang saldonya sudah 2 juta lebih ya. Jadi kita sudah profit sekitar 500 lebih. Oke, seperti yang saya bilang tadi, bahwa hari ini malam ini kita akan membahas tentang apa itu BitTorrent ya. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin mengulang kembali ya tentang apa itu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah uang dalam bentuk digital. Nah, sekarang ya sudah ada ya uang dalam bentuk digital. Ini adalah aset digital yang dibuat untuk pembayaran barang dan layanan. Mata uang digital bisa digunakan sebagai alat simpan berupa nilai, unit perhitungan, dan alat tukar ya. Aset digital ini disimpan di ledger atau terdistribusi yang disebut dengan blockchain ya. Blockchain ini adalah tempat penyimpan data-data ya, data-data transaksi dari mata uang kripto itu sendiri. Yang sangat populer sekarang yang sudah naik ya harganya itu mencapai 900-an ya bulan kemarin, adalah Bitcoin, mata uang kripto pertama ya yang diperkenalkan dalam white paper oleh Satoshi Nakamoto. Kalau didengar dari namanya, ini adalah orang Jepang ya, orang Jepang atau orang Cina ya. Dan peluncurannya pada tahun 2009. Sejak itu aset digital ini dianggap sebagai aset kripto acuan ya untuk aset-aset kripto lainnya. Oke, di sini saya akan membahas tentang BTT ya atau BitTorrent. Ini lamban dari BTT ya. Yang pertama adalah mengenal itu apa itu BitTorrent atau BTT. BTT ini adalah platform online tempat pengguna dapat mengunduh file besar dengan bandwidth internet rendah. Ia adalah platform yang open source. Artinya, siapapun dapat mengubah atau mendistribusikan kembali kode file asli yang ada di dalam platform karena mereka bisa mengakses secara bebas dan mendownload file yang ada.
BTT juga ini pertama kali diciptakan oleh programmer bernama Bram Cohen, dan proyek ini hampir mirip dengan uTorrent yang sama-sama menyediakan layanan untuk mengunduh file. Melihat informasi kecepatan unduhan punya tracker atau pelacak dan tampilannya yang mirip ya. Namun bedanya BitTorrent jauh lebih aman karena tidak ada iklan dari pihak ketiga di situs webnya. Dan sedangkan uTorrent memiliki iklan yang cukup mengganggu dan berisiko membahayakan privasi pengguna yang mengklik iklan tersebut ya. BitTorrent sendiri hadir dengan tujuan untuk menyediakan jaringan yang mampu mendistribusikan file musik, program perangkat lunak, dan program digital lainnya yang secara luas. Dan pengguna BTN ini dapat mengunduh file dengan meminta salinan file dari server ya. Transfer ini diatur oleh seperangkat aturan seperti file transfer, protokol, atau hypertext. Teknologi ini akan meningkatkan kecepatan pengunduhan kecuali jika file tersebut memiliki permintaan dan lalu lintas yang tinggi di server ya. Berbeda dari berbagai file standar atau peer-to-peer sharing, ini akan menempatkan komputer dengan file yang diinginkan menggunakan program perangkat lunak, bukan browser web pengguna. Dengan berbagi file dengan komputer lain yang disebut dengan teman atau rekan, kamu dapat mengunduh dari komputer manapun dengan menjalankan perangkat lunak, berbagi file, dan menghubungkan ke internet ya. Dan cocok sekali digunakan apalagi ke depan ini akan menjadi canggih tentang internet ya. Jadi ini sangat cocok untuk kita gunakan mengunduh dan transfer antar file dengan cepat ya. Satu-satunya cara untuk menggunakan BitTorrent adalah dengan mengunduh perangkat lunak klien BitTorrent yang gratis untuk siapa saja. Setelah itu kamu bisa mengunduh perangkat lunak lainnya, misalnya Google-nya BitTorrent, yakni Torrent Spy. Jadi ada juga Google-nya BitTorrent ya. Sini Torrent Spy dan ISOHound yang bertujuan untuk menemukan file BitTorrent. Di sini kamu bisa menemukan musik, video, buku, dan lain sebagainya. Setelah pengunduhan selesai, kamu dapat memilih untuk membiarkan komputer terhubung ke sistem agar rekan-rekan lain meminta akses ke file yang kamu berikan di situs tersebut. BTT sejauh ini merupakan protokol berbagi file terbesar di dunia, dengan beberapa perkiraan mengklaim lebih dari 20% lalu lintas internet terkait dengan BitTorrent. Dan menurut peluang ini, Justice Sun dan Tron pun mengakuisisi BitTorrent dengan seharga 140 juta dolar Amerika. Dan kemudian Tron pun meluncurkan token TRC 10 untuk BTT dan lahirlah token BitTorrent yang bernama dengan BTT. Apa beda BitTorrent dan download biasa seperti yang kita gunakan sekarang? Download biasa itu kayak kita download di Google Chrome ya. Jadi ada perbedaan. Kalau di Google Chrome atau internet, kita menggunakan satu server dan biasanya agak lambat disebabkan ketika banyak pengguna ya, makanya biasa lambat untuk mendownload. Download biasa, setiap komputer yang mendownload data dapat mendownloadnya dari server pusat halaman web, jadinya nggak desentralisasi karena cuma bisa di pusat, dan makin banyak yang mendownload biasanya malah makin lama ya.
Sedangkan kalau BitTorrent merupakan protokol peer-to-peer, yaitu tidak ada pihak ketiga ya, yang berarti komputer dalam BitTorrent atau sekelompok komputer yang mengunduh dan mengunggah torrent yang sama dan mentransfer data antara satu sama lain tanpa memerlukan server pusat ya. Jadi BitTorrent, perbedaan BitTorrent dan download biasa ini, kalau BitTorrent sendiri bisa peer-to-peer ya. Server BitTorrent seperti ini ya. Di sini ada servernya komputer, jadi keseluruhan ya kita bisa akses dari BTT ini ya, tanpa kita menggunakan bisa menggunakan pusat, bisa juga menggunakan peer-to-peer ya. Tidak seperti beberapa metode pengunduhan peer-to-peer lainnya, BitTorrent adalah protokol yang memindahkan beberapa pekerjaan pelacakan file ke server pusat, disebut try-care. Perbedaan lainnya adalah ia menggunakan prinsip yang disebut T4-PET. Artinya, untuk menerima file, kamu harus memberikannya dengan BitTorrent. Semakin banyak file yang kamu bagikan dengan orang lain, semakin cepat unduhan yang bisa kamu lakukan. Terakhir, untuk memanfaatkan bandwidth internet yang tersedia atau saluran untuk transmisi data dengan baik, BitTorrent mengunduh berbagai bagian file yang kamu inginkan secara bersamaan dari beberapa komputer ya. Oke, demikianlah tadi itu pembahasan tentang BTT, dan untuk pembahasan selanjutnya saya akan bagaimana cara menggunakannya ya, cara kerja dari BTT itu sendiri ya. Kita akan membahas di video selanjutnya. Oke, kita masuk dulu di Indodax ya. Indodax. BTT sendiri harganya sekarang masih rendah ya. Dan menurut saya ini adalah proyek masa depan, proyek yang bisa menjadikan investasi atau bisa menjadi ladang keuangan buat kita ya. Oke, di sini kita sudah lihat tahap pertama kali diluncurkan pada tanggal 01 Februari 2019 dan harganya itu wow, amazing ya. Sekarang sudah berada di paling terendah sekali. Ini bahkan tanggal berapa ini ya, sempat 5 ya, tanggal 1 Januari sempat harganya 5, kemudian naik di 192 dan turun lagi sekarang. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli silahkan di sini. Untuk caranya pembelian sendiri silakan, banyak yang sudah disediakan situs ya, seperti Toko Kripto, Indodax, kemudian masih banyak lagi yang web yang disediakan atau aplikasi ya, yang di lokal juga ada, di luar negeri juga banyak ya. Oke, demikian video pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang ini ya. Nanti saya akan buatkan video lagi tentang BTT di video selanjutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.